Om Swastiastu, selamat pagi. Nama saya Kade Edu Juliawan, mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2021, program studi PGSD di Universitas Pendidikan Ganesha. Berikut adalah video pembelajaran daring yang saya laksanakan di SD Negeri 1 Sepangkelon. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Di pagi hari ini kita akan mulai pembelajarannya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang akan memimpin doa hari ini? Ada yang mau memimpin doa? Ya, Juni silakan. Pimpin doa untuk teman-temannya sebelum memulai pembelajaran. Silakan Juni. Sebelum kita halo teman-teman, sebelum kita menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak Juni sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, setelah berdoa tadi, sekarang Bapak mau mengabsen kalian dulu. Nah, absennya akan Bapak kirim lewat WA kelompok berupa Google Form. Nanti kalian absen di sana. Dan jika tidak bisa membuka Google Form, kalian bisa WA di grup kenapa tidak bisa hadir. Ya, bagi yang tidak hadir hari ini, nanti juga akan Bapak WA di grup kelompok. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan ya, lagu Indonesia Raya. Nah, tadi sudah kalian menyanyikan kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, ingat, semangat kebangsaan itu harus tetap kalian jaga, harus tetap semangat. Ya. Nah, selanjutnya, Bapak ingin tanya, tadi setelah bernyanyi, kira-kira kalian lelah enggak? Lelah. Lelah. Ya, kalau agak sedikit lelah, silakan berhenti sejenak. Nah, sekarang kita berhenti sejenak, kita menarik napas dulu. Nah, coba silakan dulu menarik napas, tarik napasnya. Silakan dikeluarkan. Nah, supaya lebih tenang ya, kita menarik napas. Nah, sekarang Bapak tanya, kalau kalian menarik napas, apa yang kalian hirup? Udara. Menghirup udara. Nah, menurut kalian, kalian menapas, menghirup udara. Nah, apa yang kalian gunakan untuk bernapas? Hidung. Ya, hidung. Ya, kalian selain hidung, hirup lewat hidung, kemudian kalian bernapas ini menggunakan apa? Paru, Pak? Paru. Nah, sebentar kita akan membahas tentang pernapasan hewan. Ini juga ada keterkaitannya dengan materi hari ini. Nah, dari pembelajaran hari ini, Bapak harapkan nanti setelah nanti membaca suatu teks, kalian mampu nanti menginformasikan atau menguraikan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa.
Yang kedua, nanti dengan menuliskan nanti dalam bentuk peta pikiran, Bapak harap kalian mampu melakukan presentasi berdasarkan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Nah, selain itu juga dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, kalian mampu menguraikan informasi tentang organ-organ pernapasan seperti yang kalian tadi lakukan ya, seperti menghirup napas. Nah, nanti cuma yang kita pelajari hari ini yaitu tentang pernapasan hewan. Nah, nanti dengan berdiskusi dan juga mencari informasi dalam kelompok, Bapak harap nanti kalian mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada hewan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya silakan perhatikan dan amati gambar yang akan ditampilkan. Coba sekarang kalian amati gambar ini. Nah, sudah kan? Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan, mari kita diskusikan. Nah, apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar? Nah, ini dia gambarnya. Apa saja kira-kira makhluk hidup yang ada pada gambar ini? Ayam, bebek, kambing, Sapi, manusia. Ya, apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di atas? Ya, ada manusia, ada kan tadi? Ada ayam, ada bebek, dan juga ada kambing. Bagus sekali. Nah, selanjutnya, apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar? Nah, silakan perhatikan gambarnya lagi. Apa kira-kira perbedaan dari semua makhluk hidup itu? Makanannya, bentuk makanan. Makanannya yang berbeda, bagus. Bentuk makan. Yang lain? Bentuk badan. Bentuk badannya berbeda. Lagi? Apa lagi? bentuk berkembang biaknya. Cara berkembang biaknya berbeda. Ya, bagus. Banyak perbedaan ya. Ya, dari segi makanan, dari segi bentuk tubuhnya, ya kan? Banyak juga perbedaan. Dari tempat hidupnya, cara berjalannya, ya kan? Ya, ini dia perbedaannya dari jenis makanan, tempat hidup, dan bentuk tubuh. Nah, pelanjaan selanjutnya, apa saja persamaan makhluk hidup yang ada pada gambar? Apa persamaannya dari semua makhluk hidup itu? Sama-sama bernapas. Iya. Sama-sama makan. Apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu? Ya, yang jelas sama-sama membutuhkan makanan, mencari tempat tinggal kan? Nah, sama-sama juga membutuhkan tempat tinggal dan sama-sama bernapas. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Iya. Iya, semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. Bagus. Selanjutnya, bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Siapa yang bisa kira-kira?
Nah, coba lihat pada layar. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Ya, proses pengambilan oksigen pada makhluk hidup itu berbeda-beda. Nah, pada tema ini kita akan mempelajari tentang proses pengambilan oksigen dari hewan pada khususnya ya. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Tidak menanam pohon. Pohon. Tidak mencemari lingkungan. Tidak mencemari udara. Apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Nah, ketersediaan oksigen dapat terjaga bila kita melestarikan lingkungan, yaitu dengan menanam tanaman hijau atau menanam pohon. Ya, tidak mencemari udara. Nah, pertanyaan yang terakhir, bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Dengan menanam pohon dan merawatnya. Dan tidak menebang pohon. Iya, bagus sekali. Nah, bagaimana tanggung jawab kita? Yaitu ada banyak bentuk tanggung jawab kita terhadap masyarakat ya. Salah satunya menjaga lingkungan demi tetap tersedianya oksigen. Seperti kata tadi kalian juga menjaga lingkungan itu banyak ya. Salah satunya tidak menebang pohon, tidak mencemari udara. Ya. Nah, itu sudah bagus sekali. Nah, sekarang kegiatan selanjutnya Bapak akan membentuk kelompok. Nah, kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Ya, dari jumlah kalian 31. Jadi ini akan Bapak bentuk kelompok. Kelompoknya ini akan Bapak bentuk atau Bapak buatkan grup kelompok. Nanti grup WA ya. Di WA kelompok, nanti yang sudah Bapak kemarin buatkan grup kelompok, nanti kita akan berdiskusi di sana. Diskusi lewat grup kelompok. Nah, sekarang sebelum kita diskusi, Bapak akan membagikan LKPD atau menjelaskan LKPD. Karena LKPD-nya juga sudah Bapak bagikan kemarin, kalian juga sudah dapat baca LKPD-nya, tetapi belum Bapak jelaskan. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan LKPD-nya. Di sini ada 2 LKPD ya. Sudah kelihatan gambar yang Bapak share? Kelihatan. Nah, Pak. ini LKPD 1. Ya. LKPD 1 yaitu kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, selanjutnya nanti kalian tulis nama kelompok di kertas lampiran. Nama kelompok yang pertama siapa, kedua siapa. Ya, nanti tulis di kertas lampiran. Nah, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari kegiatan LKPD 1 ini, yaitu nanti dengan membaca teks, Bapak harap kalian mampu nanti menguraikan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan juga siapa. Nah, selanjutnya dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, Bapak ingin kalian mampu melakukan presentasi nanti berdasarkan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan juga siapa. Nah, petunjuknya silakan baca dan juga pahami. Nanti akan ada teks bacaan, kemudian jawablah beberapa pertanyaan. Ya, ini juga sudah kalian baca kemarin. Nah, kemudian alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan LKPD ini alat-alat tulis ya, seperti pulpen, pensil, penggaris, penghapus, dan juga buku tulis dan kertas. Langkah kerja. Yang pertama, baca dan pahami cerita Dayu dan Ikan Hias dengan cermat. Nah, di sana nanti akan ada judul
cerita tentang Dayu dan ikan hias. Kemudian perhatikan peta pikiran atau mind map di bawah ini. Lalu diskusikan pertanyaan dalam setiap kotak. Nah, dan tuliskan hasil diskusi kalian dalam peta pikiran. Kemudian presentasikanlah hasil diskusi kalian kepada kelompok lain. Nah, ini dia ceritanya. Kalian cermati cerita ini yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Silakan cermati dan analisis cerita ini. Kemudian uraikan. Nah, di sana sudah ada pertanyaan ya. Nah, dalam peta pikiran, nanti peta pikiran ini kalian buat. Kemudian kalian jawab sesuai dengan analisis dari cerita ini. Ini dia peta pikirannya. Ini dari LKPD 1. Ya. Nah, sekarang LKPD yang kedua. Sebelum Bapak lanjut ke LKPD yang kedua, ada yang ditanyakan tentang LKPD 1 tadi? Tidak. Tidak, Pak. Ya, kalau gitu, Bapak lanjut jelaskan LKPD yang kedua. LKPD yang kedua yaitu tentang sama juga tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1. Ini juga sama, nanti membuat nama kelompok ya. Nah, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari LKPD yang kedua ini, yaitu nanti dengan mencermati teks bacaan, nanti Bapak harap kalian mampu menguraikan informasi tentang organ-organ pernapasan pada hewan. Selanjutnya, dengan berdiskusi nanti, Bapak harap kalian mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada hewan. Nah, langkah kerja. Langkah kerja yaitu amatilah teks bacaan tentang pernapasan pada hewan. Ya, amati nanti ini teks bacaannya, nanti akan ada teks bacaan tentang pernapasan-pernapasan pada hewan. Nanti itu kalian amati dan juga analisis. Nah, kemudian diskusikan bersama kelompok kalian dan juga buat bagan nanti ya, buat bagan pernapasan pada hewan. Ini dia nanti teks bacaannya dan juga sudah ada beberapa gambar pada teks bacaan itu. Ini pernapasan-pernapasan pada hewan. Nah, kemudian pilihlah salah satu bagan cara kerja pernapasan pada setiap hewan. Nanti tadi kan ada 7 cara kerja pernapasan pada hewan, itu nanti kalian diskusikan dan pilih salah satu saja. Kemudian diskusikan dengan kelompok kalian, buatlah bagan nanti pernapasan pada hewan. Ya, nanti buat bagan, kalian diskusikan dulu bagan mana yang ingin kalian buat. Setelah kalian selesai membuat bagan, nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari pembuatan bagan itu. Dan juga kalian akan menjelaskan nanti bagan itu lewat presentasi. Nah, sebelum Bapak tutup untuk lanjut ke diskusi, ada yang ditanyakan tentang LKPD 1 dan juga LKPD 2. Tidak, Pak. Nah, berarti kalau memang kalian sudah mengerti, nanti kita akan lanjut ke grup diskusi kelompok ya, di grup WA nanti. Nanti kalian diskusikan di sana bersama teman kalian, nanti kalian diskusi. Nah, kemudian jika ada yang tidak dimengerti atau masih ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa ditanyakan lewat grup kelompok itu. Bapak juga ikut pada grup kelompok itu. Nanti Bapak juga akan ikut diskusi dengan kalian. Nah, kemudian Bapak kasih kalian waktu 40 menit untuk mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2. Jadi masing-masing LKPD Bapak kasih kalian waktu 20 menit. Nah, setelah itu nanti 40 menit ke depan Bapak akan share lagi linknya atau kita masuk ke link ini lagi. Ya, setelah itu nanti kalian tulis dan gambar
bagan dan juga tugas itu, kemudian difoto, ya, foto dan kirim ke lewat grup kelompok. Nanti Bapak akan periksa di sana lewat foto nanti. Ya, ada yang ditanyakan sebelum Bapak tutup? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, baik. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, sampai ketemu di WA grup kelompok. Ya, selamat pagi anak-anak. Ingat selalu jaga kesehatan. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya, anak-anak. Pagi, Pak. Pak. Tadi sudah kalian berdiskusi di WA kelompok. Bapak juga sudah senang kalian sudah berdiskusi dengan aktif ya di kelompok tadi dan juga mengerjakan tugasnya juga sudah semuanya aktif ikut berpartisipasi dalam kegiatan diskusi. Nah, tadi kalian sudah mengirim tugasnya dan juga setelah Bapak periksa semuanya sudah bagus. Nah, sekarang siapa yang mau mempresentasikannya lebih dulu? LKPD 1 dulu. Siapa kira-kira yang mau presentasi LKPD 1? Ya, silakan siapa yang mau? Ya, Pak. Ya, silakan. Widiarta ya. Widiarta LKPD 1. Ya, silakan. Yang lain tolong dengarkan ya. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ikan mas koki. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Di mana akuarium? Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Sudah, Pak. Lagi satu, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Widiarta lagi satu, belum ini. Pertanyaan yang terakhir. Oh, kayaknya sinyalnya ini ya. Bagus, tadi dari Widiarta sudah menjawab tentang pertanyaan dari peta pikiran ini ya, terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, dan juga kapan. Nah, apa nama jenis ikan hias yang dipiara?
Ikan hias yang pelihara apa namanya? Ikan mas koki. Iya, ya tunggu sebentar ya. Bapak akan share screen dulu. Nah, ini dia. Apa nama jenis ikan yang dipelihara? Yaitu ikan mas koki. Nah, kemudian yang selanjutnya, siapa yang memelihara ikan hias? Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu yang memelihara ikan hias. Ya, yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Kemudian, di mana ikan hias itu dipelihara? Ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Nah, ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Kemudian, kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias itu diberi makan setiap hari. Ya, ikan hias itu diberi makan setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Dibersihkan setiap seminggu sekali. Ya, bagus sekali ya. Akuarium dibersihkan setiap seminggu sekali. Dan pertanyaan terakhir, nah tadi juga belum dijawab sama Widiarta. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Dayu memperhatikan mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Ya, Dayu memperhatikan mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Nah, ada yang ditanyakan tentang LKPD 1 ini? Sebelum Bapak lanjut ke LKPD 2? Tidak ada, Pak. Ya, Tidak ada. ya kalau kalian sudah mengerti, sekarang kita lanjut ke LKPD yang kedua. Nah, siapa yang mau mempresentasikan LKPD yang kedua? Siapa yang mau mempresentasikan LKPD yang kedua? Siapa? Juni ya? Juni tadi yang dikirim bagan yang mana? Ikan. Ikan ya? Tunggu sebentar Ya. Bapak cari gambarnya. Biar tidak ribut, silakan matikan mikrofonnya. Mati. Memang musik kewa. Insang terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang. Sudah? Ya, Sudah. bagus sekali tadi dari Juni. Ini bagannya yaitu tentang ikan. Tadi sudah bagus sekali penjelasan bagannya, bagaimana cara ikan bernafas. Nah, sebentar ini juga akan Bapak jelaskan lewat video nanti. Yang lainnya gimana kelompok lain? Apa ada lagi yang ingin menjelaskan bagannya? Siapa yang angkat tangan? Agung ya? Ya, Pak. Ya, silakan Agung. Bagannya yang mana Agung? Kataknya, Pak. Katak ya? Ya. Ini ya, Gong ya? Ya, Pak. Ya, silakan, Agung. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Ya, bagus sekali tadi Agung. Terima kasih sudah mau mempresentasikan bagannya. Bahwa kata ini ya, dari kecil baru lahir itu bernafas menggunakan insang. Nah, setelah berumur 9 hari, kecebong akan bernapas menggunakan insang dalam. Nah, semakin besar, insang ini akan semakin menutup, dan juga nanti setelah katak besar, baru dia akan bernafas menggunakan paru-paru. Nah, sebentar ini juga akan dijelaskan lewat video. Sudah bagus sekali. Yang lain, apakah ada lagi yang ingin mempresentasikan?
Tidak. Tidak. Ya, kalau memang tidak, sekarang tolong dengarkan video yang akan Bapak tampilkan. Ya, silakan disimak baik-baik. Jangan ribut, ya, jangan lain-lain. Ini akan Bapak share sekarang videonya. Halo sahabat cerdas, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 2, subtema 1, dan pembelajaran pertama. Baik anak-anak, tadi sudah kalian mencermati video yang sudah Bapak tampilkan. Tadi itu sudah menjelaskan semua materi pada pembelajaran hari ini. Nah, kira-kira ada yang kalian tanyakan tentang pembelajaran hari ini? Apa kira-kira ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, baik. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, Bapak sudah berterima kasih sekali. Tadi kalian sudah mau ikut berpartisipasi aktif ya dalam pembelajaran hari ini dengan mempresentasikan dan mau mempresentasikan apa hasil kerja yang sudah kalian diskusikan. Semuanya sudah bagus ya. Bapak sudah senang sekali hari ini kalian sudah aktif dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya Bapak mau bertanya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa mau memberikan jawaban? Ya, Juni? Silakan, Juni. Yang kita pelajari hari ini adalah menulis jawaban di peta pikiran. Dan yang kedua adalah mempelajari cara bernapas setiap makhluk hidup yang berbeda. Ya, bagus sekali. Terima kasih Juni. Kita tadi sudah mempelajari tentang peta pikiran ya, menjawab pertanyaan dari peta pikiran dan juga tentang pernapasan pada hewan. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Juni lagi. Ya, silakan Juni. 1. Bernapas hewan berbeda-beda. Sesuai jenisnya, yaitu cacing bernapas melalui permukaan kulit. 2. Serangga menggunakan trakean. Dan 3. Mamalia menggunakan paru-paru. Dan yang kedua, kita menjawab pertanyaan seperti pertanyaan siapa, apa, di mana, dan kapan. Ya, terima kasih Juni. Tadi sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Bahwa pembelajaran hari ini seperti yang dikatakan Juni, kita sudah mempelajari tentang pernapasan pada hewan ya. Pernapasan pada hewan berbeda-beda. Seperti tadi yang dikatakan, cacing bernapas menggunakan permukaan kulit, serangga bernapas menggunakan trakea, dan juga reptil dan mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, itu juga sudah tadi kalian pelajari tentang menjawab suatu pertanyaan ya pada peta pikiran tentang apa, kapan, siapa, dan juga di mana. Nah, setelah pembelajaran hari ini, Bapak berterima kasih sekali dengan kalian sudah mau aktif
dan juga mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kalian soal evaluasi. Ya, soal evaluasi ini nanti akan Bapak kirim melalui WA grup. Nanti di sana akan Bapak kirim file dalam bentuk file atau dalam bentuk screenshot ya, bagi yang tidak bisa membuka filenya, nanti kalian silakan jawab. Dan itu setelah dijawab nanti kalian dikumpulkan. Setelah pembelajaran hari ini ditutup, nanti kalian menjawab soal evaluasi. Nah, kemudian untuk tugas hari ini, Bapak tugaskan untuk kalian untuk memperhatikan binatang di sekitar rumah. Nah, kemudian buatlah bagan pernapasan pada hewan yang kalian perhatikan. Ya, tugas kalian nanti misalnya hewan apa, kucing itu misalnya. Nanti itu kalian perhatikan. Nah, buat kira-kira bagan pernapasan pada kucing itu bagaimana. Ya, nanti itu kalian buat. Nanti itu dikumpul nanti sore. Nah, kemudian untuk di rumah nanti kalian ingat ya selalu belajar literasi juga di rumah ya. Kalian membaca, jangan hanya menggunakan handphone, hanya menggunakan main game saja. Tapi ingat kalian juga belajar, carilah informasi-informasi penting pada internet atau pada buku juga boleh. Nah, selain itu untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Jadi, Bapak ingin kalian selalu ingat belajar di rumah, manfaatkan handphone, dan juga literasi di rumah dengan baik ya. Cari-cari informasi tentang pembelajaran berikutnya. Pembelajaran hari ini sudah bisa Bapak tutup. Sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, siapa yang mau menutup pembelajaran dengan doa? Siapa yang mau memimpin doa untuk teman-teman kalian? Sebelum pembelajaran ditutup. Ya, silakan Juni. Saya, Pak. Ya, silakan. Halo semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih untuk Juni sudah memimpin teman-teman berdoa. Juni sudah bagus sekali, tadi sudah sangat aktif dalam pembelajaran. Sekarang sebelum Bapak tutup pembelajaran dengan doa, Bapak ingin mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Ya, selamat pagi anak-anak, selamat beraktivitas, ingat jaga kesehatan.